Baik, sebelum melakukan running tools itu kita harus setting, pastikan di sini menggunakan settingan region ya, regional settingnya harus English United States. Nah, kalau mau dicek di sini ini decimal simbolnya harus titik koma ya, sudah sesuai dengan surat edaran dari Direktur Pengendalian bahwa settingannya harus menggunakan English United States. Kemudian kita jalankan makro ya, kita klik di Excel, kita pastikan di sini file option makronya di enablekan. Ini kita masuk ke Trust Center setting, kemudian makro settingnya di enablekan ya. Kemudian pastikan bahwa di Excel juga menggunakan settingan decimal 400 dan 1400 nya menggunakan sistem 400, artinya menggunakan English United States ya. Nah, kalau sudah itu ya settingan region, baru kita jalankan aplikasinya. Toolsnya ini yang foldernya di Ambon ini ya, ini file-file yang sudah dikirimkan oleh Pak Cherry. Ini aplikasinya, ini SIM-S nya, ini file-filenya ya, file RS, yang ini file LS Telkom. Nah, kemudian coba kita running di sini. Sini kita kasih passwordnya Ambon ya. Oke, habis itu kita tinggal coba import. Nah, kalau untuk RS kita bisa langsung import seperti ini. Ini kita gunakan yang versi 5 ya, Argusnya. Kita masuk di Ambon tadi, kita coba tes yang RS ya. Kita bisa mulai dari band 1 sampai band 21 kita tes di sini. Nah, ini band 1 ya. Kemudian kita coba tes band 2. Kita tes band 5 radio sharing. Oke. Kita tes band sekitar band 17 atau 18 ya untuk di seluler. Kita tes band 15. Nah, seperti ini ya. Oke, nggak ada masalah. Kita coba untuk proses, coba kita tes salah satu band dulu. Di sini band 5 untuk radio siaran ya. Oke, kemudian kita tinggal import SIM-S di sini untuk mencocokkan antara data SIM-S dengan, nah ini langsung query-nya itu 22 Juni 2020 ya. Oke, di sini tidak tampil SIM-S-nya, tapi kalau teman-teman mau melihat SIM-S-nya bisa di sini unhide SIM-S ya. SIM-S-nya udah langsung diimport. Diambil field yang dibutuhkan saja untuk grid roll maupun untuk identifikasi. Nah, ini bisa unhide lagi. Nah, kemudian di sini juga di tambahan data SIM-S ini teman-teman bisa menambahkan referensi identifikasi secara manual. Misalnya di sini ya, frekuensi ini tambahkan ini radio, kodenya tinggal diisikan, siaran ininya juga bisa dipilih mana gitu. Teman-teman bisa edit ini sampai berapa, sampai 2000-an ya.
sampai 1000-an referensi tambahan. Nah, seperti Polri, seluler ini kan rata-rata sudah. Kalau Polri memang tidak ada di ESR ya. Kalau ini kan sudah izin pita, makanya kita bisa sematkan di frekuensi tertentu. Operatornya siapa, kodenya di mana, lokasinya di mana, itu kita bisa import. Nah, kemudian untuk file perangkat ini yang diimport dari data CSV tadi, diambil keterangan yang dibutuhkan, frekuensi, level, tanggal, kemudian jam, dan koordinatnya. Nah, kemudian ditampilkan di sini ya, frekuensi dan level menjadi grafik, tanggal dan waktu di sini muncul, koordinat juga muncul. Kalau SIM-S juga untuk membandingkan. Nah, di sini kita tinggal bisa identifikasi dengan beberapa tipe marker. Nanti teman-teman dicoba sendiri aja. Kalau peak ini untuk mendeteksi puncak ya. Kalau peak belum diketahui puncak-puncak yang ada izinnya maupun puncak-puncak yang tidak ada izinnya belum diketahui, hanya yang tidak diketahui. Off air itu yang di bawah threshold, izin-izin yang di bawah threshold. Kemudian all plus off air, jadi yang izin-izin yang ada yang di bawah threshold akan dibilang off air itu. Kalau all itu semua izinnya ditampilkan di spektrum. Nah, contoh ini karena kita batasi identifikasinya di threshold sekitar 1 ya, sekitar 1. Nah, ini teman-teman bisa dekatkan kursornya di sini untuk mengetahui frekuensi dan levelnya. Nah, poinnya itu frekuensi, value-nya itu levelnya. Nah, kemudian kita udah setting ini, kemudian kita auto identifikasi. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengcustom ya start stopnya, asalkan start stopnya ini di bawah atau dalam range raw datanya. Nah, ini sudah kita coba auto identifikasi, sudah muncul. Ini radio XYZ ini adalah informasi tambahan yang ada saya masukkan ini 98403 ini ya, akan teridentifikasi secara otomatis juga. Nah, kalau mau menambahkan ini, tambahkan dulu baru nanti teman-teman eksekusi import data SMS lagi sehingga datanya ditambahkan seperti ini. Kemudian kalau mau menambahkan marker lain itu bisa diklik ini 9875 di sini 90,875. Oke. Otomatis langsung muncul di sini juga. Ini markernya juga muncul. Kita bisa tambahkan identitas tambahan radio XYZ misalnya. Nah, statusnya apa? Misalnya mau ditambahkan ilegal ya. Ya, muncul di sini. Kemudian teman-teman mau membuat lampiran, kita tinggal klik buat lampiran ya. Pastikan di sini teman-teman punya drive D. Harus ada punya drive D seperti ini ya. Nah, ini akan di-create di sini lampiran dodok. Nah, otomatis muncul di sini. Kita tunggu ya. Bali di sini. Ya, masih proses. Nah, oke, baru muncul. Nah, misalnya kita identifikasi lagi pada pita 2100 ya, di pin 16, kita import, kemudian kita auto identifikasi. Kemudian kita buat lampiran, maka otomatis dia akan masuk ke
file word tadi ya di sini, baris berikutnya. Ini yang pertama tadi di alokasi radio siaran, kemudian yang kedua di alokasi kita 2100. Nah, sekarang kita kalau mau create role, kita go to auto role, kemudian kita tinggal isi ya nama jalannya, jalan Somba Opu misalnya. Ini bisa diisi, SPT-nya dimasukkan ya untuk membuat soal ini. Tanggalnya ini sesuai dengan tanggal di sini, tanggal pengukuran ya, role-nya, ataupun kita bisa modify, yang penting formatnya sama, waktunya juga, tinggal kita create role. Kalau baru, jadi kita pilih baru, ambil template role baru. Di sini otomatis start dari baris pertama. Oke. Baru gitu ya. Continue. Nah, di sini otomatis sudah diisi semua. Nah, terus kemudian ketika kita ingin mengidentifikasi lagi ya, misalnya di import, di alokasi misalnya di pita 1617 ya, 17. Oke, kemudian kita identifikasi dengan threshold sekitar 31 ya, kita identifikasi. Kita naikkan thresholdnya 32. Oke, ini kemudian kita create role, maka agar bertambah di sini ya, kita klik lanjutkan, ambil yang tadi, yang baru tadi, mana yang ini ya, continue, otomatis akan tambah di sini ya, begitu dan seterusnya. Nah, kemudian itu saja ya untuk RS, dicoba udah oke, tidak ada masalah. Kemudian kita misalnya mau fokus di alokasi ini, misalnya di sini ya, start stopnya sampai 2330 gitu ya, 2330 gitu. Nah, kita bisa lakukan tampilan seperti ini. Oke, ini kita bisa modify atau scale itu untuk menampilkan tampilan yang lebih bagus. Nah, untuk delete marker kita bisa delete marker juga, marker 2 ini kita bisa delete marker. Oke, hilang ya, harusnya hilang. Di roll tadi juga kita bisa melihat ini yang kita input tadi, jalannya Somba Opu, ini udah masuk semua. Teman-teman ya, kalau untuk roll ini harus dilengkapi di sini. Kemudian jangan lupa koordinatnya juga harus diisi untuk membandingkan identitas dari SIM-S yang paling dekat dengan koordinat monitoring. Nah, kemudian kalau untuk file LS itu ada sedikit perubahan ya, karena di sini LS itu disusun mengikuti baris tapi bukan kolom. Jadi ini file aslinya seperti ini ya, Ambon misalnya band 6 gitu, kita lihat susunannya seperti ini, jadi disusun datanya ke kanan. Nah, ini harus kita konversi dulu teman-teman, dibekali
ini ya, tools. Di sini nih bisa offline. Nih tinggal teman-teman klik aja offline, choose file, pilih file misalnya. Filenya tadi di Ambon, Juli misalnya ya, band 16 misalnya. Nah, kemudian tinggal di download result dengan nama yang baru, convert gitu ya. Ini untuk mengubah baris ke kolom. Nah, setelah di download, contohnya di sini ya, kita pindahkan di sini, convert band 16 ini ya, baru bisa kita import pakai aplikasi. Di halaman utama kita import perangkat di sini ls ya, ls band 16. Kita tunggu sebentar. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan identifikasi dengan kira-kira thresholdnya di 75 ya, 75. Kemudian kita auto identifikasi. Ya, ini masuk di sini. Kalau mau lebih ini ya, 26, 76, 77, 76 aja, 76. Oke, di sini teman-teman tinggal bisa lakukan pemrosesan buat lampiran misalnya. Lanjutkan tadi untuk mengisi lampiran berikutnya. Yep. Kemudian go to auto roll untuk menambahkan lagi. Create roll, lanjutkan. File roll sebelumnya tadi yang baru ini ya, yang isinya 5. Continue, otomatis bertambah di sini. Baik, itu saja sih teman-teman, nanti dicoba aja ya. Yang penting di sini Excelnya harus di makronya di enablekan, kemudian regionnya harus formatnya English United States, kemudian file di sini juga optionnya menggunakan use system separator. Nah, ini dijalankan dengan Windows 10 dengan Office 2016 ya, working oke di situ. Jadi teman-teman bisa juga instalasi mau pakai yang resmi maupun yang crack, tidak ada masalah. Oke, uji coba di sini cukup ya. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman terkait trouble atau masalah, nanti bisa ditanyakan. Nah, kita coba lagi lah ya. Ini kemarin saya coba untuk band 6 ya, yang dikonvert tadi dengan aplikasi yang tadi. Kita coba auto identifikasi. Oke, seperti ini. Kita threshold 43 ya, 43, kemudian kita auto identifikasi. Oh ya, ini di alokasi penerbangan, data tambahnya belum ada di sini ya. Teman-teman bisa menambahkan alokasi penerbangan di sekitar Ambon, datanya biar teridentifikasi, karena memang tidak ada di sini ya. Atau kalau mau coba ini kita turunkan lagi 33 itu, ada nggak? Oh, memang tidak ada ISR di alokasi penerbangan. Coba kita ambil yang band 5. Nah, ini yang sudah saya konversi. Kita threshold 49 ya, 49 ya, auto identifikasi.
Nah, seperti ini ya. Ini kalau mau tambah marker sendiri 98,45, di sini 98,45. Ya. Kita kasih radio sim ilegal seperti itu. Tinggal kita create row, lanjutkan sebelumnya, continue, udah nambahin. Oke, sekarang kita back to identification. Kita juga bisa delete tadi 8, marker 8 kita delete. Oke, teman-teman bisa geser-geser tombol ini dengan cara klik kanan sampai ini, baru kita bisa geser-geser ya. Apabila nanti di komputer teman-teman nggak pas, bisa digeser-geser seperti ini tombolnya. Oke, demikian uji coba disampaikan, semoga bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman PFR Loka Monitor Ambon. Demikian, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat.